Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Mase. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu like, subscribe, dan komentarnya biar makin semangat menyajikan informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Di video kali ini, Kang Mase akan uraikan pohon yang bisa membawa keberuntungan, kerezekian, kesehatan, dan sebagai pelindung dari terik sinar matahari yang bisa membawa kesejukan pekarangan kita. Pohon-pohon apa saja itu? Yuk simak dan ikuti video saya. Jika kawan menemukan pohon-pohon yang akan saya uraikan, saya sarankan untuk membawanya pulang dan menanamnya di pekarangan atau di samping atau belakang rumah kawanku, biar keberuntungan, kerezekian semakin lancar serta kesehatan yang utama bagi penghuni serta keluarga yang menempati rumah kita. Seperti apa? Yuk simak selengkapnya. Yang pertama yaitu bambu hoki. Dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang menarik dan indah, bambu hoki sering disebut-sebut membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Lantas, apakah benar bambu hoki bisa membawa keberuntungan? Dikutip dari berbagai sumber, bambu hoki memiliki nama lain yang sangat unik. Selain bisa disebut sebagai bambu hoki, tanaman satu ini juga dikenal sebagai bambu air Cina, bambu persahabatan, dan tanaman peta. Menurut informasi, bambu hoki memiliki karakteristik berupa batang ramping tegak dengan daun hijau yang rimbun, bisa tumbuh di air maupun di tanah. Tanaman yang berasal dari Kamerun dan Kongo ini sangat digemari sebagai hiasan dan dekorasi rumah. Selain dimanfaatkan sebagai penghias ruangan, bambu air oleh sebagian orang juga dipelihara agar mendapat keberuntungan dan kejayaan. Dalam kebudayaan Cina, bambu hoki sering dijadikan hadiah saat perayaan Imlek. Pasalnya, banyak yang percaya bahwa bambu hoki paling bisa membawa pemiliknya keberuntungan jika diterima sebagai hadiah. Berdasarkan Feng Shui, peletakan bambu hoki dalam ruangan mesti berada di sebelah tenggara. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan kekayaan. Di samping itu, jumlah ranting bambu hoki juga memiliki makna tersendiri. 2 ranting melambangkan cinta, 3 ranting pertanda kebahagiaan, 5 ranting perlambang kesehatan, 8 ranting menyimbolkan kelimpahan rezeki dan kesehatan, 9 ranting menggambarkan keberuntungan dan kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu tanaman pohon uang. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman hebat yang menonjol karena penampilan dan juga memiliki makna penting di baliknya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pohon uang sebenarnya merupakan gabungan beberapa pohon Pachyra aquatica yang dijalin bersama saat tumbuh. Tanaman berdaun lebar yang selalu hijau ini berasal dari Amerika Selatan dan Tengah. Pohon ini dapat tumbuh hingga 60 kaki di alam liar. Bila ditanam sebagai tanaman dalam ruangan, pohon ini jelas tidak akan tumbuh setinggi, tetapi pohon ini menunjukkan ukuran dan kecemerlangan yang dapat dihadirkan oleh jenis tanaman itu sendiri. Jika memiliki tanaman pohon uang yang baik, bila ditanam di dalam ruangan yang cukup tinggi dibanding dengan tanaman di dalam luar ruangan. Banyak orang yang mengira bahwa tanaman ini sudah ada sejak lama, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tanaman ini
pertama kali dibudidayakan di Taiwan pada tahun 1980-an oleh seorang pengemudi. Sejak itu, tanaman ini dengan cepat menjadi contoh penting kemakmuran. Para praktisi Feng Shui sangat menghargai tanaman pohon uang dan mereka terus berfokus pada penanaman berbagai bentuk pohon uang termasuk pohon mini atau berupa bonsai. Pohon yang lebih besar digambarkan dengan kebahagiaan yang besar. Sejak pertama kali diciptakan dan ditanam di Taiwan, gagasan utama seputar pohon uang adalah bahwa pohon ini melambangkan kelimpahan kemakmuran, keberuntungan, dan kerezekian. Orang-orang mengasosiasikan tanaman ini dengan kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan keberuntungan. Itulah sebabnya batang yang diikat atau dikepang sangat populer di seluruh dunia. Orang-orang percaya bahwa jika orang yang memiliki pohon uang dapat merawat dengan baik, mereka akan memiliki lebih banyak keberuntungan. Dengan demikian, jika ingin menghadiahkan pohon uang kepada seseorang, orang yang menerimanya akan lebih bahagia dan memperoleh lebih banyak kekayaan. Yang selanjutnya yaitu lidah buaya. Tanaman ini memiliki daun yang berduri tajam dan berbentuk tombak. Dalam Feng Shui, hal tersebut dihubungkan dengan sebagai panah beracun dan energi negatif. Namun, berbeda dengan tanaman lidah buaya yang memiliki banyak khasiat kesehatan dan penyembuhan. Dengan kelebihan inilah lidah buaya dianggap sebagai tanaman keberuntungan yang dapat menarik energi positif ke dalam rumah kita. Lidah buaya membutuhkan tanah dengan drainase yang baik, sinar matahari secara langsung, dan tempat yang hangat. Kawan hanya perlu menyiramnya setiap 2 atau 3 minggu sekali ketika kemarau supaya tanaman ini tumbuh dengan baik. Tanaman yang berasal dari daerah tropis, lidah buaya memiliki sejumlah manfaat yang telah dikenal sejak lama dan sering digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit dan rambut. Tanaman ini memiliki daun yang tebal, panjang dengan duri pada tepinya, dan jika daunnya dibelah akan terdapat lendir bening yang khas. Secara tradisional, lidah buaya digunakan untuk menyembuhkan luka bakar. Lendir pada daun lidah buaya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meredakan peradangan yang terjadi akibat luka bakar. Lidah buaya juga dapat digunakan sebagai pelembab alami untuk kulit. Kentelan lendir pada lidah buaya membantu menjaga kelembapan kulit dan dapat mengurangi iritasi serta mengatasi masalah kulit seperti jerawat atau kulit kering. Yang selanjutnya yaitu pohon kurma. Pohon ini diketahui sebagai salah satu tanaman pembawa hoki menurut ajaran Islam. Bukan hanya itu, buahnya juga terasa sangat manis dan kenyal. Selain itu, pohon kurma juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, juga sangat banyak untuk keperluan medis dan lain sebagainya. Salah satu adalah sumber penambah energi yang membantu melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit stroke dan jantung, serta buahnya yang mudah untuk dikonsumsi ketika diet lantaran sangat kaya dan vitamin dan mineralnya. Dalam ajaran Islam pernah diterangkan melalui firman di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang pohon kurma, yang artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Buah dari pohon ini merupakan salah satu jenis
buah yang nyaris selalu disajikan saat berbuka puasa. Kandungan buah yang memiliki rasa manis ini disebut mampu mengembalikan energi setelah 1 hari melakukan puasanya. Orang-orang di masa lalu menghubungkan pohon kurma dengan sejumlah mitos. Kaum Sabian mengaitkan pohon ini dengan pemujaan bulan dan menyebutnya jalan menuju bulan. Adapun orang Sumeria kuno percaya bahwa pohon kurma adalah pohon pertama yang pernah dibuat. Pohon ini kemudian dipelihara oleh sang burung gagak yang saleh. Kurma merupakan buah yang sangat lekat dalam tradisi Islam, sehingga sangat dianjurkan jika berbuka puasa dengan buah kurma. Yang selanjutnya yaitu pohon atau bunga Sri Rejeki. Bunga Sri Rejeki merupakan salah satu di antara bunga yang memiliki mitos dan kepercayaan tersendiri dalam budaya Indonesia. Mitos tersebut mengatakan bahwa bunga Sri Rejeki mampu membawa keberuntungan dan rezeki bagi sang pemiliknya. Sri Rejeki merupakan tanaman hias yang banyak dijumpai terutama di rumah-rumah atau halaman depan rumah di negara kita Indonesia. Berdasarkan mitos yang beredar bahwa banyak orang mempercayai jika memiliki bunga Sri Rejeki di depan rumah maka rezeki dan keberuntungan akan selalu menghampirinya. Bunga ini dipercaya dapat membawa energi positif dan menarik keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hal keuangan dan karir. Selain itu, mitos yang sering dikaitkan dengan bunga Sri Rejeki adalah bahwa jika bunganya mekar dengan indah dan subur, pemiliknya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang selanjutnya yaitu pohon zaitun. Pohon ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Orang-orang di wilayah Eropa adalah orang-orang yang pertama yang menanam pohon zaitun. Kota kelahiran pohon istimewa ini dianggap sebagai Athena kuno karena pohon zaitun pertama dikatakan ditanam di kaki Akropolis oleh Dewi Athena sendiri. Mungkin itulah alasan mengapa pohon zaitun selalu dianggap sebagai pohon suci yang dilindungi oleh Dewi. Bagi sebagian yang berani menyakitinya, hukumannya adalah pengucilan atau kematian. Menurut legenda, selama kompetensi antara Athena, Dewi kebijaksanaan dan keadilan, dan Dewi Laut, Dewi tersebut adalah pemenang terakhir yang mempersembahkan pohon zaitun pertama di dunia kepada warga yang muncul di titik di mana ia menembakkan tombaknya. Pohon zaitun merupakan hadiah yang sangat diberkati bagi warga Athena karena menawarkan nutrisi, makanan, kecantikan, kayu kesehatan, dan perasaan damai dan positif. Lebih jauh lagi, menurut mitologi Yunani, sang pahlawan menanam pohon zaitun di kuil Dewi Hera di Olimpia kuno. Setelah ia menyelesaikan semua tugasnya yang ditugaskan kepada sang pangeran. Oleh karena itu, ditetapkanlah suatu cara agar para atlet diberi penghargaan berupa karangan bunga zaitun setelah kemenangan mereka. Hingga kini, mitos tersebut diyakini siapapun yang menanam pohon zaitun akan mendapat keberkahan, kesucian, dan kekayaan serta merta yang luar biasa. Jika kawan ingin menanam pohon zaitun sekarang,
ini tidaklah sulit karena sudah banyak penjual bunga dan toko online menawarkan dari bibit pohon ini. Oke kawan, itulah sedikit informasi tentang pohon dan bunga yang bisa membawa keberuntungan untuk kawanku semua. Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini. Bye-bye.